yang hadir di tempat ini, walaupun kita berjauhan, tetapi kita bisa bersama dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, kita tetap bisa beraktivitas dan melakukan banyak hal kebaikan ya. Salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita akan berbincang mengenai ekoenzim, cairan multi manfaat yang saat ini sedang banyak dibicarakan banyak orang. Khususnya juga oleh PMI sudah mulai digunakan untuk membantu spraying di mana-mana dengan tujuan untuk memutus rantai penularan COVID yang saat ini meningkat, dan semoga dengan apa yang PMI lakukan ini semua membawa perubahan, membawa kebaikan bagi kita semua. Kami dari komunitas ekoenzim beserta seluruh leader, relawan, pegiat ekoenzim di seluruh Indonesia bersatu mendukung PMI untuk membuat gerakan penyemprotan disinfektan yang ramah lingkungan di seluruh Indonesia. Mari kita bersatu bergandengan tangan untuk membuat Indonesia lebih sehat, Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Ya, nanti kita sebentar akan mendengarkan paparan dari Pak Arifin. Bagaimana sejauh mana PMI sudah berperan serta bersama dengan ekoenzim sehingga Bapak Ibu yang ada di Maluku juga bisa mendengar dan bisa mengetahui apa itu ekoenzim. Nanti setelah Pak Arifin menerangkan, kita akan masuk ke sesi paparan berikutnya dengan orang yang spesial. Silakan sekarang Pak Arifin dulu. Pak Sum dulu, Bu. Oh iya, maaf. Silakan Pak Sum dulu, Pak Sum untuk memberikan kata sambutan sebelum kita akan masuk ke dalam acara kita. Bapak Letjen TNI Purnawirawan Sumarsono. Silakan Pak Sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Yang saya hormati teman-teman dari PMI Provinsi NTT ya. Maluku, Pak. Maluku ya. Maluku dengan NTT beda-beda tipis lah. Sama-sama di timur. Maklum kalau sudah saya kemarin Februari kan sudah dapat S3 dari UI kemarin. Jadi ini praktek dari S3 yang disertasi saya. S3 saya adalah sudah sangat sepuh. Jadi antara NTT dengan Maluku tapi jadi yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari PMI NTT, kemudian sahabat saya dari UNSIM ya, Mbak Evi, Mas Di, ya, Mas Jarot, ya, Mas, ya, ini Gwenda ya, Gwenda ini. Mbak Yanti, ya, Mbak Yanti sudah meliriin saya saja tadi kan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Besar, bahwa kita yang hadir di webinar ini pasti insya Allah bisa hadir di, biarpun hanya di depan laptop, kita semuanya diberikan kesehatan ya. Di dalam perang, di dalam belantara suara musuhnya itu dari atas, dari bawah, dari samping dan sebagainya. Sehingga kita lengah sedikit, kita kena tembak namanya virus COVID-19 kan gitu. Jadi alhamdulillah kita masih sehat ya. Ini berkat juga ekoenzim ya. Tapi saya terus terang aja saya belum pakai belum pakai untuk muka saya untuk ekoenzim. Kalau Pak Arifin sudah saya lihat kemarin, oh ini Pak Arifin kok kayak nggak biasanya umurnya kayak 25 aja saya gitu. Jadi kemudian yang kedua, pada kesempatan ini seperti yang selalu saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini PMI sangat berkepentingan. Saya ulang lagi, PMI dan informasi ini termasuk kita terlambat ya Pak Arifin. Kalau hitungan itu sebetulnya kenalnya dengan ekoenzim baru bulan Juni kemarin ya, setelah bulan Juni jadi sudah hampir 2 bulan lah ya, sehingga kita juga rupanya dewa penolong, malaikat-malaikat dari kayangan pada datang melihat kesusahannya PMI, spraying sudah capek-capek, kadang-kadang ya mohon maaf aja kadang-kadang di lapangan ditolak oleh masyarakat, kadang-kadang Pemdanya karena mungkin bisa merusak tanaman dan sebagainya. Kemudian juga berdampak yang
Termasuk juga alat-alat tadi Bu Evi sudah bisa melihat tadi alat-alat di sini banyak kerusinya kan gitu, banyak kerusinya. Sehingga ini alhamdulillah dengan adanya informasi tentang apa itu ekoenzim, saya berterima kasih. Oleh sebab itu kepada teman-teman nanti dari NTT simak betul pada webinar ini sehingga punya manfaat, terutama nanti pada pasca bencana, bilang ada bencana di mana-mana, apakah banjir, apakah gempa, ekoenzim itu sangat-sangat efektif untuk menetralisir daerah-daerah yang terdampak. Kemudian kenapa saya sangat tertarik, karena memang terus terang aja pasukan-pasukan saya yang spraying di lapangan memang ada yang pro kontra, ada yang tidak terang-terangan, ya. Ini kasihan juga, sudah capek-capek, kadang-kadang ditolak oleh masyarakat, tapi mungkin tidak berani secara formal, ya mungkin wah ini gara-gara ini tamannya di kota saya, kemarin salah satu wali kota begitu, wah ini dampaknya taman-tamannya jadi rusak dan sebagainya. Untuk menetralisir itu, di satu sisi kita untuk dampak virus COVID, di satu sisi kita juga dampak masyarakat. Jangan sempat hanya sepihak. Mungkin COVID mati, tapi lingkungannya yang jadi mati, dan sebagainya. Juga berdampak bagi masyarakat sekitar yang kita spraying. Oleh sebab itu saya sangat menghargai sekali usaha-usaha dalam rangka kampanye bagaimana menggunakan ekoenzim dan sebagainya. 1:1000 loh, coba. Apa nggak sangat murah? Jadi satu tangki itu 5.000, itu cukup 5 liter. Selama ini kalau pakai klorin, kalau tidak salah 50. Dari 5.000 meter, 5.000 liter, 50 liter klorin. Jadi dari segi katakanlah dari segi kos biayanya jadi pasti lebih, kan kasarannya. Oleh sebab itu saya menghargai sekali forum ini, kita saling bertukar pikiran, karena kemarin saya yang ikut yang kemarin di mana yang ada dokter Lini ya dari Manado itu, wah cukup hebat itu kan gitu, tanggapan masyarakat dan sebagainya, sehingga saya sangat optimis ya bagaimana saya tadi sudah sampaikan sama Evi nanti bagaimana kita mengkampanyekan, karena saya punya kaki di tingkat desa yang namanya SIBAT PMI, siaga bencana berbasis masyarakat. Tiap desa itu ada, kita bentuk, karena itu menjadi first responder. Kalau ada bencana ya itulah nanti yang akan, oleh sebab itu saya kira kalau kita nanti sudah sepakat, apalagi nanti dari UI sudah keluar, insya Allah dalam waktu dekat, saya punya senjata secara formal. Ya, saya punya senjata karena sekarang ini saya memang belum berani secara formal. Insya Allah nanti saya akan cepat total bagaimana konsep yang saya menjadi tertarik adalah tidak diperjualbelikan. Ini memang benar-benar misi kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang sama dengan PMI. PMI itu hanya satu interestnya, humanity, and only humanity. Hanya untuk kemanusiaan, tidak ada untuk lain. Karena menurut Pak JK, PMI itu sama dengan PMA, penanaman modal akhirat. Jadi orang-orang yang seperti saya ini ya kesempatannya, dosanya kan sudah cukup banyak kan gitu. Ganti mesem. Terima kasih sekali lagi untuk tidak mengambil waktu, biar nanti waktunya banyak. Saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman dari ekoenzim, nanti Pak Arifin, dekarnya itu nanti silakan. Pak Arifin sudah menguasai, saya sudah kalah jauh, karena beliau memang background pendidikannya memang orang kimia kan gitu kan. Kalau saya kan orang teknik, saya tuh orang teknik, saya dulu sekolah menengahnya di STM, jadi tukang-tukang dan sebagainya, besi dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapat rahmat dari Allah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar ekoenzim yang dilaksanakan oleh
PMI NTT bersama teman-teman Maluku, Pak, Maluku. Maluku. Mohon maaf ya. S3 saya keluar ini. Dan Maluku, Pak Arifin sering mendampingi saya, sering ini. Dia tahu persis memang sudah sangat sepuh ya, maklum 73 ya. Biasanya ya alhamdulillah tidak ada COVID ini, saya biasanya kalau tidak ada COVID saya jarang di Jakarta. Ya, diajak Pak Arifin ke seluruh tanah Nusantara di mana ada bencana, di situ saya harus berada karena harus mengatur ya, harus mengatur. Mudah-mudahan acara ini selalu mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Besar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar Ekoenzim bersama Palang Merah Indonesia Maluku secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutannya yang selalu memberikan semangat dan kekuatan buat kita semua. Ya, silakan Pak Arifin untuk menyampaikan apa yang sudah PMI lakukan sejauh ini bersama dengan Ekoenzim untuk teman-teman di Maluku. Ya, terima kasih Bu Evi, Pak Jarod, salam kenal Pak Jarod. Kemudian Bu Evi, Pak Dodi, Bu Yanti, yang terus mendampingi kita, Pak Sugeng khususnya yang saya SMS terus untuk konsultasi. Dan juga tentunya adalah Bang Heri dan kawan-kawan, saya terima kasih ini. Mohon maaf karena di sela-sela teman-teman bertugas di lapangan, dan juga waktunya memang sangat mepet sekali. Kami ingin memberikan satu berbagi pengalaman lah apa yang sudah kita lakukan di lapangan pada kawan-kawan semua, bahwa kita ini sudah hampir 1,5 tahun ya melakukan spraying PMI, dan selama kurun waktu 1,5 tahun ini banyak pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan memang saat ini kita fokus ke vaksinasi dan plasma konvalesen, karena ini juga arahan Ketua Umum agar target vaksinasi ini harus digenjot terus sehingga seluruh warga bisa mendapatkan fasilitasi vaksinasi dan khususnya adalah layanan plasma konvalesen. Tapi spraying bagian dari layanan kita sejak awal, dan kita memulai operasi kita pada saat ada kawan-kawan dari Wuhan, ya, warga negara Indonesia yang kita evakuasi dari Wuhan di Pulau Natuna. PMI juga sudah bergerak. Kita menggerakkan tenaga dokter-dokter spesialis paru ke sana, dan sekaligus saat itu di sana kita juga mempersiapkan tempat transit dengan spraying. Nah, rekomendasi awal dari UI yang saat itu diberikan kepada kita, beberapa bahan desinfektan sudah diidentifikasi dan kita disarankan saat itu menggunakan kaporit dan kemudian klorin. Tapi bersamaan dengan waktu ya banyak kendala-kendala di lapangan, dan kita juga diberikan beberapa masukan. Nah, akhirnya kita tampung. Kami ingin berbagi slide ini, bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Ya, mohon izin Pak Jarod, Bang Heri dan kawan-kawan. Jadi khususnya kami juga menyampaikan apresiasi pada teman-teman Maluku yang telah konsisten menjalankan layanan. Khususnya kami pantau dari awal Maluku untuk leading di bagian khususnya adalah Satgas untuk pemulasaran jenazah luar biasa ya dengan tim ambulannya. Dan hari ini kita akan melakukan sosialisasi ya bagaimana kita saat ini sudah banyak beberapa komentar dan juga feedback dari masyarakat yang kita tampung. Dan selama Februari 2020 sejak Wuhan kita lakukan, kemudian kasus COVID pertama di tanggal 2 Maret ya 2020, dan sampai sekarang di bulan Agustus ini kita melakukan spraying. Nah, kalau kita lihat dari feedback yang kita terima dari masyarakat, ini khusus yang melalui aplikasi CIE ya,
Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara fair juga permintaan itu jauh lebih berlipat-lipat ya daripada keluhan ini ya. Tapi ternyata keluhannya juga ada. Yang ini yang kita perhatikan sedikit tapi kita perhatikan, yakni terkait dengan bahan kimia yang digunakan dan efektivitas penyemprotan di ruang terbuka. Nah, ada 253 ini yang kita terima. Nah, kita menyadari sejak ada kasus ini ya, kita kemarin minta secara khusus tim CA. Jadi Pak Dodi, Pak Jarod, Pak Sugeng, kita ada yang namanya Community Engagement and Accountability yang kita terima feedback terus dari masyarakat terus baik tentang plasma, paling banyak itu plasma konvalesen ya. Kemudian juga vaksinasi ada, tapi spraying ini termasuk kategori sedikit, walaupun sedikit tapi keluhannya kita perhatikan. Nah, mereka yang dikeluhkan adalah kenapa menggunakan klorin. Kemudian timingnya, kenapa selalu nyemprot pada saat orang ramai ya. Kenapa harus kena kena barang dagangan, kena orang lah itu. Tapi kita menerima masukan itu dan kita juga sekarang kita perbaikilah sistem kita. Nah, kemudian ada informasi terkait dengan ekoenzim. Kayaknya di bulan lalu ya, tepat pada 1 bulan lalu ya, tanggal 22 Juli. Nah, sekarang masih Agustus, jadi 1 bulan persis. Tapi kita sudah puluhan kali melakukan pelatihan dan kita pantau luar biasa ya. Penyemprotan di mana-mana diadakan dan bahkan tadi Pak Dodi, Pak Sugeng ya, laporan dari teman-teman DKI kemarin sudah melakukan penyemprotan dengan Pak Gubernur Anies Baswedan ya. Dan ini luar biasa. Jadi kemarin ya, jadi secara serentak dia 153 RW yang dihadiri oleh Pak Gubernur Anies Baswedan. Ini luar biasa menurut saya dan DKI sudah memulai tapi pusat memang masih menunggu hasil UI ya. Kita masih menunggu hasil dari UI untuk hasil kajian yang terkait dengan kandungan-kandungan ekoenzim. Nah, keluhannya adalah terkait dengan masalah efektivitas, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian jenis klorin yang digunakan ya, jadi zat kimia yang digunakan. Dan juga komplain karena banyak mobil yang terkena semprot ya, dan ini kena pakaian dan lain-lain ya, ini juga menjadi masukan kita. Nah, kemudian kita sekarang beralih ke ekoenzim dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Kami belum pernah menerima menerima komplain dari masyarakat dan rekomendasi untuk spraying ke depan setelah kita menerima komplain ini adalah kita harus sudah memulai menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, dan ekoenzim ini adalah jawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu penyemprotan di lingkungan masyarakat kita galakkan, termasuk juga adalah edukasi. Ya, edukasi, kemudian kita kombinasi dengan 6M. Kalau kita mau menghindari virus COVID, ya 6M ini. Apakah klorin bisa mematikan virus COVID? Ya belum ada penelitian ya. Sampai sekarang pun juga obat-obatannya juga belum confirm, walaupun ada beberapa treatment yang itu juga ternyata sembuh ya alhamdulillah. Tapi secara khusus kita memang tidak berani untuk memastikan apakah ekoenzim ini bisa membunuh virus COVID. Tapi dari beberapa hasil testimoni dan juga kegiatan spraying kita ternyata luar biasa. Kita pada saat bulan lalu kasusnya sangat tinggi, sekarang kasus hanya 12.000 di tambahan yang kemarin, yang angka terakhir. Nah, oleh karena itu kami berharap nanti teman-teman Maluku ya, teman-teman Maluku jangan ragu-ragu juga nanti kita sudah bergerak di beberapa wilayah. Saat ini sudah 28 provinsi ya. Tapi kita belum menjangkau ke seluruh wilayah. Moga-moga nanti setelah terus kita bergerak akan kita jangkau seluas-luasnya. Teman-teman khususnya kawan-kawan Maluku ya. Jadi seberapa efektifkah ekoenzim? Ini kiriman dari beberapa jurnal yang diberikan Pak Dodi ya. Dan juga Pak Sugeng saya tampung semua, saya juga browsing di beberapa tempat jadi memang agak masih lebih banyak didominasi oleh jurnal dari India. Nah, ada beberapa jurnal kemarin agak meragukan, saya konsultasi ke Pak Sugeng dan ternyata memang meragukan ya.
Tapi kita akan lihat di sini bahwa penelitian ini yang menunjukkan koefisien fenol ekoenzim itu sama dengan 4. Ini luar biasa. Ya, kalau karbol adalah koefisiennya 1, artinya dengan ini adalah dengan hasil 4 ini adalah luar biasa efektif ya. Nah, dari hasil investigasi bahwa ekoenzim ini juga menunjukkan banyak kandungan-kandungan zat ya. Salah satunya adalah hasil ini kiriman dari Pak Sugeng ya, dari penelitian dari India juga, bahwa ekoenzim mengandung amilase, lipase, protease. Dulu pada saat kita belajar biologi di SMA, enzim-enzim ini sangat penting ya untuk metabolisme. Tapi ternyata enzim yang banyak dihasilkan dari bahan-bahan organik ini ya, ini ternyata bisa bermanfaat sebagai biokatalitis ya, dan juga memiliki antimikrobial dan juga sifat antioksidan ya. Dan ini luar biasa. Artinya bahwa enzim ini sangat-sangat bermanfaat. Dan dari hasil penelitian ini, karena sebetulnya kalau kita lihat enzim pun ini juga bervariasi karena bahan olahannya juga beda-beda. Tapi intinya kekuatan di enzim ya enzimnya ini ya. Kalau klorin mungkin alkoholnya ya. Tapi di ekoenzim yang enzim ini yang andalannya. Dia punya menghasilkan amilase, protease, lipase, tapi juga dia bisa menghasilkan alkohol, kemudian juga bisa menghasilkan senyawa fitokimia ya, dan juga banyak sekali asam-asam yang dihasilkan ya. Asam-asam yang dihasilkan itu semua adalah memberikan nilai bahwa ekoenzim ini memang sangat layak untuk diberikan satu posisi penting bagi layanan kemanusiaan PMI. Kami menemukan ini dari proses saya tidak melihat gambarnya ini, tapi artinya ini ada satu gambar yang cukup bagus. Jadi artinya cara molekul-molekul dari desinfektan ya, ini menghancurkan sel-sel virus ya. Artinya dengan cara yang sama ekoenzim juga bisa melakukan itu. Nah, ekoenzim dengan enzim-enzim yang tadi lipase memecah membran lipid menjadi asam lemak dan gliserol, karena sebagian membran sel ini ya, membran sel ini adalah terbuat dari lipid, lipid itu lemak. Kemudian enzim protease yang menguraikan protein-protein yang ada di tubuh virus itu menjadi asam amino dan peptida. Artinya begitu membrannya lepas bisa menembus dinding RNA-nya dan virus mati. Kira-kira begitu ya. Ini masih belum confirm, kita terus melakukan penelitian dan moga-moga hasil UI juga memberikan hasil yang sama. Tapi intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semuanya, kalau kita saat ini menggunakan klorin dan klorin dipercaya oleh masyarakat bisa membunuh virus bakteri, apalagi ekoenzim ini ya. Dia tidak hanya alkohol, walaupun kandungannya mungkin sedikit lebih rendah ya, tapi dia memiliki kandungan yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah ikhtiar. Kami selama ini memantau situasi di DKI, kemudian Malang dan juga Bekasi, dan nyaris mereka tidak ada yang menolak setelah menggunakan ekoenzim. Contoh di Jakarta Selatan bahkan mereka diminta untuk melakukan penyemprotan di seluruh RW. Ya. Kemudian di Malang juga mereka diminta untuk melatih masyarakat ya. Nanti PMI bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Desa. Ini Pak Sugeng yang kemarin saya sampaikan, nanti kalau hasil keluar kita akan melatih teman-teman Sibat karena mereka bergerak di desa-desa. Produk-produk apa yang kita bisa hasilkan dari ekoenzim itu untuk berbagai yang seperti tadi Pak Jarod sampaikan, katakanlah pupuk ekoenzim ya. Karena kami punya relawan yang basisnya ada di pertambakan, di tambak dan juga di pertanian dan karena kami perlu program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ini kita perlu ekoenzim ini sangat penting ya. Nah, spraying ini kawan-kawan, selama ini kita
masih melakukan spraying dan kita lihat pertahanan virus corona di berbagai benda berbeda-beda ya. Dia bisa menempel ya, droplet yang dulu ya sekarang sudah aerosol, bentuknya lebih kecil dan lebih bertahan agak lama di udara, dan kita semprot pakai ekoenzim tentu sangat bermanfaat karena ekoenzim ini adalah menyemprotkan mikroba baik. Nah, ini yang kita akan gunakan ke depan. Tadi kita bincang-bincang awal, untuk apa sih sebetulnya? Ya, ini berbagai manfaat yang ini luar biasa yang nanti ditambahkan oleh Pak Jarod, Pak Sugeng ya. Desinfektan untuk layanan PP pertolongan pertama, jadi ada banyak testimoni, dan kemarin Bu Bung Indah juga punya banyak testimoni terkait dengan luka bakar dan lain-lain ya. Kemudian spraying di penampungan darurat, shelter ya. Ini untuk respon bencana ya. Mungkin wilayah yang terpapar lumpur, bangkai hewan, ini kita bisa gunakan ekoenzim ini untuk mematikan bakteri-bakteri patogen supaya tidak menulari masyarakat. Kemudian tim pemulasaran nih, Mas Heri, ya, ini juga bisa dipakai. Penyihatan rumah, dekontaminasi ambulan petugas selesai penugasan. Dan banyak sekali yang kita gunakan untuk ekoenzim ini. Bahkan ke depan ini harus menjadi alat untuk untuk operasi kita ya, untuk alat operasi kita. Artinya menjadi bagian dari desinfektan yang memang harus dibawa di mana-mana. Nah, kemudian untuk program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat kita bisa gunakan untuk kompos ya, penghijauan livelihood pertanian ya. Kemudian juga untuk peternakan, penjernihan embung danau. Kemudian juga untuk pembersihan selokan, got ya, supaya tidak menyebabkan penyakit-penyakit bagi masyarakat, dan masih banyak yang kita bisa gunakan ke depan. Intinya ini luar biasa, multi manfaat. Kalau kita spraying, kita tolong orangnya, tapi jangan sampai juga merusak lingkungannya. Karena selama ini kita dijajah oleh produk-produk kimia yang tiap hari kita pakai ya, mulai dari sampo, sabun, kemudian banyak semua ya, dan kita buang dengan bebas ke bumi ya, dan akhirnya rusak. Ke tanah dia rusak, ke udara rusak ya. Kalau kita buang barang-barang kimia ini tanpa terkendali, ya mungkin sekarang kita masih bisa memanfaatkan, tapi anak cucu kita ke depan tidak akan bisa menikmati kehidupan dengan tenang tentunya. Oleh karena itu ke depan Bapak Ibu, setelah kita memahami betul risiko, kalau kita lihat klorin ini ternyata adalah salah satu unsur pembentuk CFC, dan CFC di mana-mana juga tahu bahwa CFC bisa berbahaya untuk menyebabkan degradasi dari ozon ya, dan ini sangat merusak ya, bagi dampaknya sangat luas bagi kita. Nah, ekoenzim bisa digunakan di rumah ya, baik pada saat bencana maupun dalam kondisi sehari-hari. Pembersihan lantai, desinfektan, insektisida, cairan pembersih selokan tadi sudah saya sampaikan, dan kita terus lakukan selama pandemi ini, dan tidak hanya ini tapi juga untuk yang lain-lain. Jadi karena ini ada di depan mata, kita selesaikan sampai tuntas. Dengan penyemprotan yang tepat tentu akan bisa memutus rantai penularan, khususnya di permukaan. Jangan lupa lantai, dinding, meja, kursi, dan barang-barang atau media yang sering dipegang, yang sering disentuh, ini juga harus disemprot dan dilap ya, supaya cepat mati. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, kalau kita bisa melakukan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat manusianya ya, karena kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan, ya kita melakukan bantuan kemanusiaan tapi merusak lingkungan. Nah, sekarang kita sudah mulai berpikir dan kita harus hijrah bahwa barang kimia yang kita gunakan ini juga berdampak bagi lingkungan. Kalau kita bisa membantu orang tapi juga menjaga lingkungan, menjaga alam, kenapa kita tidak lakukan dua-duanya, yang menjaga orang dan menjaga lingkungannya. Karena kalau kita jaga alam, alam yang akan jaga kita, dan kita akan bisa mendapatkan double manfaat untuk
misi kita, ya misi terhadap kemanusiaan dan misi untuk menjaga lingkungannya. Itu saja kawan-kawan Maluku, tetap semangat dan nanti Pak Jarod akan memberikan pembekalan dan juga Pak Dodi, kita akan serap ilmunya lalu kita kembangkan. Kalau perlu nanti Maluku juga harus bisa menjadi depo ya untuk wilayah Indonesia ya, persediaan. Nanti kita akan terkoneksi dengan para leader ekoenzim yang ada di Maluku. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Evi. Iya, terima kasih Pak Arifin. Semoga apa yang didengar siang ini oleh teman-teman PMI yang ada di Maluku bisa merasakan juga nanti manfaatnya pada saat sudah terjun langsung dalam membuat ekoenzim ya. Sekarang kita akan mendengarkan paparannya dari seorang yang luar biasa yang selama ini kita taunya cuman dia seorang provokator yang sering mengajak orang sehingga bisa banyak orang terlibat membuat ekoenzim. Dia ternyata bukan orang sembarangan ya. Kalau sebelumnya orang nggak tahu siapa sih dia. Ternyata bukan orang biasa ya. Orang luar biasa yang punya kecintaan terhadap lingkungan sehingga mau membagikan apa itu ekoenzim ya. Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD ya, nama resminya seorang dosen nasional. Kemudian seorang direktur juga, penasehat aspirasi dan asosiasi penulis dan inspirator Indonesia. Duduk dalam dewan penasehat bersama orang-orang terkenal. Kemudian juga ada beberapa jabatan lain ya yang banyak sekali. Salah satunya pelukis juga yang luar biasa ya. Nanti Bapak Ibu kita akan mendengarkan paparan dari orang-orang yang luar biasa ini. Bagaimana kecintaannya sehingga bisa menjadi provokator dan sehingga ekoenzim ini layak untuk kita terus sosialisasikan kemana-mana karena bermanfaat untuk banyak kalangan, untuk kesehatan, untuk lingkungan, dan terlebih untuk membantu kehidupan masyarakat. Silakan Pak Jarod untuk menyampaikan paparan materinya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Di sini ada guru saya ini ya, Pak Dodi. Pak Dodi ini yang ngajari saya ekoenzim belum lama, baru Maret kemarin, Maret tahun ini. Jadi saya mengenal ekoenzim belum lama, tapi karena merasakan kegunaannya, ya saya provokasi jaringan saya. Kebetulan memang saya orang jaringan. Dan sebelumnya terima kasih untuk di sini ada senior Pak Arifin, Pak Sumarsono yang S3, kalau saya baru S2 Pak ya. Sebentar lagi sepuh. 58 tahun ya, tapi kalau secara ilmu memang nama saya pasti ada di pangkalan Dikti Diknas karena saya seorang dosen doktoral, magisternya pendidikan, kalau sarjananya saya dari IPB yang sering disebut institut fleksibel banget karena alumninya ada di mana-mana. Nah, setelah saya mengajak teman-teman alumni IPB gabung di ekoenzim, saya juga baru tahu ternyata beberapa teman disiplin ilmu, ya ada yang di biotrop, ada yang di LIPI, juga sudah membuat ekoenzim. Ada yang molekuler biologi, ada yang mikrobiologi, ada yang jurusan tanah, peternakan, perikanan. Mereka juga sudah mencoba ekoenzim. Jadi sebenarnya tinggal dibuat skala yang besar untuk kita bisa menjadi negara yang kuat dalam bidang pertanian dengan revolusinya ekoenzim ini ya. Nah, saya berbicara bukan hanya kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, wah ini udah master ekoenzim semua ini. Ya, saya anggap aja saya berbicara kepada Bapak Ibu yang mendengar rekaman ya, yang nanti kita akan upload, sehingga saya akan berbicara mungkin hal yang sederhana bagi kita semuanya di Zoom, tapi mungkin hal yang baru bagi Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman ini. Tapi juga saya tidak akan bicara cukup detail karena waktunya bisa panjang sekali. Karena Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman ini dan ingin mengetahui modulnya, termasuk materi yang Pak Arifin sampaikan, bisa menghubungi jaringan ekoenzim, ya lembaga apa saja saya yakin akan memberikannya. Karena ekoenzim nasional bukan lembaga, tapi komunitas. Ya, saya sekilas akan menyampaikan mengenai apa itu ekoenzim, yaitu cairan ajaib yang saya sebut demikian, atau teman-teman menyebut demikian, yang dibuat dari gula, pada intinya adalah sukrosa. Ya, kalau Pak Sugeng ya memilih menggunakan alternatif yang lebih luas daripada yang diajarkan, misalnya molase atau gula merah, gula aren, gula
tebu, ya, gula pasir pun jadi gitu ya. Teman-teman saya di Kanada, kita sudah seminar di sana, ya susah cari molase. Mereka pakai gula pasir tapi yang raw sugar, ya, yang gula yang malah masih coklat, ya. Dicampur dengan bahan organik, air, maka fermentasi 90 hari, 3 bulan, jadilah cairan ini. Yang diteliti, jadi sebenarnya ekoenzim ini ilmiah karena hasil penelitian seorang dokter, ya, Rosukon di Thailand, dan juga dari Dr. Jun. Saya sekarang lagi pegang bukunya Dr. Jun, dan di sini juga ada tabel 20-an minimal ekoenzim, enzim, ya, yang ada di dalam ekoenzim. Mikroba baik yang di dalamnya. Jadi sebenarnya tidak perlu diragukan dari sisi ilmiah, gitu ya, bahwa ekoenzim ini ilmiah. Memang di bukunya Dr. Jun sendiri mengatakan bahwa masih terlalu banyak yang belum diketahui dan butuh penelitian lebih lanjut. Saya sedang mendorong teman-teman saya yang lagi kuliah baik S1, S2, S3, udah ambil aja ini subjek ini, gitu ya, kalau memang jurusannya berhubungan, ya. Nah, karena emang dunia ini sedang tercemar, gitu ya, dengan sampah, atau mungkin saya bicara sedikit mengenai mengapa ekoenzim, mungkin kita harus hubungkan dengan hari-hari ini, di mana pandemi selain COVID kan juga yang lain banyak sekali. Menurut saya bumi ini tercemar karena matinya banyak mikroba baik oleh pestisida, fungisida, lalu oleh polusi baik udara, deterjen di mana-mana, sehingga matinya mikroba baik ini membuat mikroba jahat atau patogen berkembang biak tak terkendali luar biasa, maka muncullah wabah. Nah, untuk memerangi mikroba jahat ini kayak film ya. Mengalahkan mikroba jahat, kita jangan manusia perang melawan mikroba. Kita nggak bisa lihat mereka. Gimana bunuhnya ini? Ini COVID ada di mana ini, gitu ya? Kita nggak bisa lihat mereka, tapi biarlah mikroba jahat ini dibunuh sama mikroba baik, ya, karena mereka sesama tidak kelihatan, tapi mereka berperang. Dan saya menganut prinsip bahwa kebaikan itu mengalahkan kejahatan, ya, dan termasuk dalam dunia mikroba juga. Sehingga kita percaya dengan hal itu kita akan membuat dunia ini, bumi ini lebih baik untuk mengatasi sampah organik, polusi metan, pemanasan global. Baru saja ada artikel ya di Greenland turun hujan. Itu sangat mengkhawatirkan, ya, ini baru berita minggu ini, bahwa kalau hujan turun, esnya meleleh, tsunami bisa di mana-mana. Dunia betul-betul mengkhawatirkan. Bahkan ada yang menghubungkan, wah ini udah mau kiamat, gitu. Kutub mencair, gitu ya. Demikian juga hal-hal yang membuat kita harus waspada adalah sampah, ya. Ini fotonya aja di Bandung, tapi sampah menurut saya di Indonesia ini di mana-mana sampah. Nah, maka ekoenzim ini akan menjadi salah satu, ya, saya tidak berani menyebutkan satu-satunya, salah satu solusi untuk menghadapi polusi dalam segala bidang. Nah, mungkin kalau saya mau pas ini karena habis baca bukunya jadi lagi anget, gitu ya. Dalam bukunya Dr. Jun ini juga ada summary dari penelitian beliau mengenai ekoenzim untuk menjernihkan limbah, sehingga amonia, ya, karena limbah cair terutama ya, limbah pabrik bau, ya, limbah itu pasti bau karena amoniaknya. Dan terutama dari berbagai macam pabrik itu fosfornya, karena fosfor ada dalam deterjen. Dan itu mengagumkan sekali dalam 5 hari, ya, aplikasi penggunaan ekoenzim dalam limbah cair, pH 5 menjadi 7, lalu fosfor dan amoniaknya menjadi 0. Itu ada dalam buku ini. Wow, itu menurut saya penjernihan lingkungan yang luar biasa, sedangkan proses-proses yang terjadi memang ekoenzim ini kan multi asam organik, multi fitokimia, multi enzim, dan multi mikroba baik, koloni mikroba baik. Satu koloni berapa ribu mikroba. Tadi Pak Sugeng sebelum acara resmi direkam ya sempat bicara untuk menjelaskan fitokimia asam-asam organik yang ada dalam ekoenzim. Wah, susah banget kalau kita meneliti misalnya kandungan asam sitrat dalam buah ini, gitu ya, gampang gitu ya penelitian begitu. Nah ini ekoenzim ini asamnya banyak banget gitu, misalnya satu-satu gitu ya.
itu masih asam. Bagaimana mikrobanya? Mikrobanya berkoloni lagi. Waduh, apalagi kalau mama enzim. Di dalam mama enzim ada banyak koloni mikroba. Waduh, mau meneliti emang ya butuh waktu. Tapi bagaimanapun juga dampak nyatanya sakit sembuh, limbah jadi bening, danau jadi bening itu nyata sekali. Nah, ini adalah harapan yang luar biasa menurut saya hari-hari ini, sehingga saya sempat berpikir melihat kedahsyatan ekoenzim ini. Dah, saya pensiun ngurus ekoenzim aja. Nggak ada duitnya Pak Jarod gitu. Ngapain kamu sibuk-sibuk ngurusin ekoenzim gitu ya. Nah, cara membuat saya lewati, nanti ada Ibu Yanti yang akan menjelaskan. Ya, nggak ada duitnya nggak apa-apa lah, cari pahala di sorga, akan sudah S2. Apalagi Pak Sumarsono tadi udah S3. Pak Sumarsono pasti cari upah di sorga, dah berbuat baik ya. Maka ekoenzim ini adalah saya sebut gerakan penanaman modal akhirat PMA. PMI sama dengan PMA. Betul Pak Arifin, Pak Sumarsono ya, yang sudah sangat sudah sangat senior, sudah sangat sepuh. Sudah sangat sepuh ya, sebentar lagi S4, sudah sangat sepuh sekali. Kita mau cari apa sih dalam hidup ini gitu ya. Saya belum sepuh, saya baru 58, tapi saya sudah mulai berpikir apa yang sama bawa ke akhirat gitu ya. Melihat kegunaan ekoenzim kok saya mulai berpikir bahwa ini pensiun saya. Saya mau serius menangani ekoenzim ini. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau nanti di mana-mana terima ya grup saya gitu ya, orang-orang yang saya kenal. Oke, lalu apa manfaatnya? Saya langsung lompat ke manfaat. Nanti soal pembuatan ada ya. Nah, pemanfaatannya juga saya akan sangat sekilas karena nanti akan ada terutama yang mengenai bencana. Manfaatnya luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, bisa untuk pembersih ya, tadi juga Pak Arifin sudah menyinggung dalam slide-nya, cuma di sini ada tambah gambarnya aja sebenarnya. Malah Pak Arifin tadi ada penjelasannya mengapa gitu ya, kandungan apa yang di dalamnya. Tapi ekoenzim ini bisa sebagai pembersih, mungkin yang saya tekankan apa? Alaminya ini loh. Kalau pembersih ada Pak Jarod, nggak usah capek-capek bikin 3 bulan, ada beli aja sabun, beli aja odol gitu ya. Ya, tapi kan bukan alami. Nah, ekoenzim ini kan pembersih alami, itu yang berbeda dengan pembersih lainnya. Untuk ngepel, untuk nyuci, untuk saya sekarang sikat gigi udah pakai ekoenzim aja. Mungkin saya cerita sedikit soal pasta gigi. Ada sih pasta gigi yang namanya enzim ya. Dan sekarang COVID ini ada keuntungannya sebenarnya. COVID itu mendorong makhluk hidup di muka bumi ini, manusia ini sebenarnya concern kesehatan. Ya, yang nggak biasa makan sehat, nggak bisa minum sehat. Nah, saya sakit gigi akar gigi saya ini patah, harus dicabut giginya. Tapi aduh, ke dokter kan pasti dia akan berdekatan dengan mulut saya, dokternya OTG repot gitu. Akhirnya saya kumur-kumur ekoenzim, dikasih sampel sama Pak Dodi. Hanya 3 kali kumur-kumur, sakit giginya hilang, ya sakit giginya yang hilang, giginya nggak hilang. maaf agak jorok. Ini giginya masih ada dengan akar yang patah sejak April sampai hari ini. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan akar gigi patah masih di sini, tapi sakitnya nggak ada lagi. Karena kumur-kumur pakai ekoenzim. Nah, dulu pernah ada pasta gigi enzim. Itu buat orang yang giginya mudah linu, segala macam. Gosok giginya pakai itu, ngilunya hilang. Gitu ya. Wah, sekarang ada ekoenzim. Jadi, semuanya bergerak ke arah alami. Bahkan dalam dunia bukan yang nggak ada hubungannya sama ekoenzim pun ya. Yang namanya bisnis makanan, minuman, semuanya bergerak ke arah kesehatan dipicu oleh makhluk satu ini yang bernama COVID. Itu dari sisi positifnya. Semuanya sibuk berjemur, olahraga, dan seterusnya. Nah, maka ekoenzim ini bisa untuk kumur-kumur pengganti pasta gigi, bahkan ada piteranya dan mama enzim. Di sini ada Pak Sugeng, ahlinya mama enzim, ya. Mau bikin ekoenzim yang dijamin pasti dapat mama enzim. Nanti kita webinar dengan Pak Sugeng ya. Mengobati luka, ya nanti lebih detail Bapak Ibu yang baru melihat YouTube hari ini.
lebih detail mengenai mengobati luka, gabung WA grup ekoenzim, bergabung komunitas ekoenzim, mau lembaga ekoenzim Nusantara, enzim bakti, ngejaga bumi, ya, ngejaga planet, apapun nama lembaganya, ya, karena sekali lagi saya dari ekoenzim Nusantara, saya bukan lembaga, kita komunitas. Semua lembaga bekerja sama dengan kita untuk membawa ekoenzim ini kepada manfaat yang lebih maksimal. Manfaat yang kita lebih terutama hari ini adalah bagaimana ekoenzim bisa menyehatkan air, udara, tanah. Nah, pertanian itu bidang saya karena saya lulus dari IPB, Institut Pertanian Bogor, dan saya sedang mengumpulkan para ahli dalam bidangnya sehingga nanti aplikasi ekoenzim akan ada dasar ilmiah, baik untuk aplikasi tanah, latar belakang mikrobiologi, ya, untuk pupuk, untuk aneka jenis tanah. Saya sedang membangun grup, saat ini ada 4 grup orang-orang yang fokus pada pertanian untuk membawa aplikasi ekoenzim lebih realistis, ya, masuk akal, dan juga untuk pengujian secara massal. Nah, manfaat yang lain bagi ekoenzim nanti soal beningin danau, nyemprot-nyemprot, ini kayaknya ada Pak Dodi yang akan sudah siap dengan apa namanya video dan presentasi. Tapi sekilas saya mau tambahkan mengenai ekoenzim untuk bencana, singkat saja karena nanti secara detailnya modul ini PowerPoint-nya ya itu bisa didapatkan lewat jaringan kita ya. Nah, sebentar. Nanti saya akan tunggu sebentar, mohon maaf ya, salah slide. Kegunaan ekoenzim pada bencana. Nah, ini bukan cuma teori karena teman kita ya, salah satu aktivis ekoenzim itu Pak Khairal Malelak ya, kita tahu bahwa apa namanya di NTT ya belum lama ada badai, ada banjir ya, gempa, dan Pak Khairal Malelak masih aktif di Dinas Pertanian sebagai penyuluh pertanian, dan dia menyemprotkan ekoenzim pada daerah-daerah bencana. Karena kegunaan ekoenzim tadi ya, berdasarkan apa sih isinya ekoenzim, di mana ekoenzim adalah fitokimia, enzim, asam organik, dan mikroorganisme baik, mikroba baik, itu akan bersinergi untuk misalnya menghilangkan bau. Namanya, ini bukan fotonya yang di NTT, ya, ini foto di tempat lain, mengenai bencana, ya, baik bencana gempa bumi, banjir, pasti akan ada korban, akan ada binatang, hewan berserakan di mana-mana, dan baunya luar biasa. Nah, di NTT yang disaksikan oleh Pak Khairal, ya tempat-tempat yang seperti itu disemproti ekoenzim, dan menarik bahwa bencananya tidak menyebarkan bau busuk. Ketika begitu terjadi bencana, mereka ada namanya Lopo ekoenzim, ya, sebuah bank ekoenzim versi lokal, budaya lokal, sudah ada 4, namanya Lopo ekoenzim, dan mereka menyemprotkan ekoenzim pada wilayah bencana. Bahkan juga untuk sakit penyakit ya, ini dari gambar lain, tapi yang bencana ini juga ada di bencana di negara lain, tapi kita bersyukur ya, bukan bersyukur bahwa NTT ada bencana, tapi ada sebuah pengalaman nyata yang begitu kuat meyakinkan bahwa ekoenzim menghilangkan bau, mengobati luka, bahkan sampai Pak Khairal itu di NTT kayak dukun gitu. Orang dulu sakit cari dukun, sekarang orang sakit cari penggiat ekoenzim. Karena kesembuhannya yang luar biasa. Jadi ketika ini juga bukan di NTT, tapi kegiatan serupa ada, ya, ketika tenda-tenda pengungsi, wilayah-wilayah banjir disemprot di ekoenzim, maka biasanya bencana itu bisa disusul oleh pandemi ya. Jadi begitu bencana terjadi, nggak lama lagi di situ banyak yang mencret, banyak yang sakit. Nah, itu bisa di-stop, dicegah
sehingga masalahnya nggak berkembang bertambah banyak. Nah, kalau kita punya bank ekoenzim atau stok ekoenzim, baik itu secara lembaga, misalnya PMI punya stok ekoenzim, di wilayah-wilayah mulai dibangun ada bank ekoenzim, sehingga ketika terjadi, maka kita siap dengan hal itu. Ketika mulai banjir, bahkan ketika tidak banjir pun ekoenzim dituangkan ke sungai, ke halaman. Saya punya halaman ya bersyukur ada 1.600 meter ya di Bintaro gitu, di sebuah klaster. Kalau saya hujan aja, saya tuangin ekoenzim, jadi saya nggak usah pengenceran lagi. Maka ekoenzim itu akan masuk sampai ke dalam tanah. Nah, terutama mikroba baiknya yang saya harapkan masuk ke dalam tanah. Karena waktu kita belajar tanaman ya di IPB, teman-teman juga yang mengerti hal tanaman itu dia sengaja mengeluarkan enzim tertentu untuk menarik mikroba dengan mengeluarkan enzim. Nah, mikroba yang berkumpul dekat akar akan mengurai unsur hara, material-material yang supaya menjadi material siap untuk bisa diserap. Kayak manusia kan sebenarnya nggak makan protein ya, makanya asam amino. Maka kalau kita ngomong yang dimakan manusia, kebetulan saya dari tahun 92 itu saya aktif membuat kombucha. Tahun 2000 saya menjadi pentraining kefir. Jadi saya sangat rajin dalam hal fermentasi untuk makanan manusia. Sehingga makanan-makanan itu sudah diurai oleh mikroba baik lalu masuk ke tubuh. Gitu ya. Itu yang membuat tubuh kita sehat gitu ya. Saya dari tahun 90 kali ya, nggak pernah masuk rumah sakit. Umur saya 58, kalau saya reuni ini banyak. Saya bersaksi ya, benar ya. Kalau saya reuni ini, saya paling muda loh. Tambah sekarang maskeran ekoenzim. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya begini, Pak, bener tuh, yakin tuh desinfektan ekoenzim itu aman buat manusia dan cukup ampuh. Mungkin saya akhiri dengan cerita bahwa bulan Juni, 15 Juni, waktu Indonesia COVID-nya 40-50 ribu per hari penambahan, ya hari kemarin ya 12.408, jadi sudah turun banyak. Tapi waktu 15 Juni itu sekitar 50.000, itu anak saya kena COVID Delta. Hanya dalam 4 hari sesak napas, saturasi dari 99 menjadi 90, dan saya tidak sanggup, tidak bisa membawa anak saya ke rumah sakit, antri 8 jam nggak dapat, teman saya juga sampai pagi nggak dapat, bahkan saya ada teman yang meninggal dipanggil Tuhan dalam antrian UGD untuk bisa dapat tempat. Itu memang horor sekali pada waktu itu. Telepon dokter bisa 3-5 jam kemudian baru nyambung, mau nggak mau harus isolasi mandiri di rumah. Sementara anak saya di kantornya 50 orang, yang satu ruangan 18 orang ketularan semuanya, karena COVID Delta itu penularannya luar biasa. Dan saya harus merawat anak saya di rumah, isoman, dengan mertua 79 tahun, ya udah S4 berarti 79 tahun, komorbid, macam-macam penyakit. Gimana isoman di rumah tanpa ketularan? Saat itulah saya serius belajar mengenai apakah ekoenzim efektif untuk virus. Dan sebenarnya kayak yang disampaikan Pak Arifin tadi, ya detailnya. Dan saya mau bersaksi bahwa kami satu rumah tidak ada yang ketularan, ya, dan anak saya sudah sembuh. Tapi seberapa aman, Pak? Itu kan tadi ada juga pertanyaan dari sosmed ya. Ini gimana sih PMI ini nyemprot gitu ya? Mungkin mereka nggak tahu kalau yang disebutkan ekoenzim. Tapi seandainya tahu pun gitu ya, kan pakai halo-halo ya. Ini semprot ekoenzim aman gitu. Masih ada yang protes nih, kena saya nih gitu ya. Maka saya sering demonstrasikan. Aman kok, seberapa aman? Kalau kita nyemprot ekoenzim, desinfektan ekoenzim ini ya. Semprot lu ke muka saya ya, pakai desinfektan kimia, nyonyor lu muka gitu ya, tapi pakai desinfektan ekoenzim. Ini saya di rumah saya pakai semprotan kecil, kadang saya pakai yang besar. Saya berani jamin, saya udah semprotin ke muka gitu ya, sekaligus ke rambut aja sekalian nih, biar rambut saya tambah tebal. Jadi kita berani garansi bahwa itu aman gitu ya, selama digunakan sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Ya, itulah dari saya, Ibu Evi. Saya serahkan kembali ke Ibu Evi untuk dilanjutkan acaranya. Ya, terima kasih pemaparannya Pak Jarod. Pak Jarod benar-benar bukan hanya sekedar memberitahu, mensosialisasikan, tapi kan juga sebagai praktisi yang langsung
praktek dan langsung membagi-bagikan ekoenzimnya. Memang ini sekarang kita jadi kebutuhan ya untuk semprot-semprot dimanapun kita berangkat, kemanapun kita bisa proteksi diri. Mungkin Bapak Ibu yang nanti di sana belum punya bisa menghubungi, siapa tahu nanti di sana ada relawan yang sudah membuat di Maluku, sehingga kita juga bisa memberikan supaya Bapak Ibu yang belum mencoba bisa mencoba apa itu ekoenzim dan sejauh mana kita bisa mempergunakan ekoenzim ini di dalam keseharian kita. Sungguh tidak ada kata terlambat. Untuk yang mungkin belum pernah tahu atau belum pernah dengar, jangan pernah merasa, waduh saya telat. Nggak ada yang telat. Begitu kita tahu, langsung kita bergerak. Dan kita akan menikmati manfaatnya. 1-2 hari ini sangat berharga ya. Jadi kalau kita tahu, jangan tunda. Begitu kita menunda, waktu akan berjalan terus ya. Nanti sebentar kita akan menyaksikan video pembuatannya. Membuatnya sangat mudah, tidak membutuhkan biaya besar, tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya membutuhkan niat di dalam hati kita. Silakan Ibu Yanti bisa terangkan, Pak Jarod mungkin bisa putarkan video pembuatannya. Oke, sebentar. Oke. Saya sekaligus juga jadikan Bu Yanti co-host ya. Bentar, ya. Ini kita hanya memakai bahan-bahan yang ada di rumah. Atau mungkin untuk wadahnya juga sama ya. Tidak perlu belanja, tidak perlu beli ya. Nanti kita akan lihat, saksikan videonya. Bapak Ibu yang di Maluku, percayalah kalau PMI sudah bergerak sejauh ini, Pak Jarod juga sudah menceritakan, apalagi terkait dengan pengalaman pribadinya di mana anaknya mengalami COVID, sesak nafas, batuk ya, dan ini sangat bermanfaat, membantu sekali. Kita juga bisa sama-sama ya. Boleh, silakan langsung share apa namanya video pembuatan. Oke, tunggu sebentar. Saya share screen. Saya cek suara segini jelas. Jelas tapi ngegema, Bu. Masih menggema ya? Iya, masih menggema. Bikin ekoenzim itu gampang banget. Oke, tunggu. Ini kayaknya ada yang lompat. Atau Ibu Yanti punya? Oh, aduh. Tunggu. Saya rupanya tadi salah ngeset Ibu Evi Liliana yang satunya lagi jadi host malah. Jadi saya saya kelempar. Oke. Saya kelempar ya. Oke. Saya jadikan lagi ya. Oke, ini jadi host. Makanya kok nggak bisa share screen. Salah pencet. Udah kembali. Ya. Sudah kembali. Oke. Makanya kalau kok nggak bisa jadiin Bu co-host ya, saya jadiin co-host, tapi saya share videonya langsung ya. Boleh ya, langsung aja. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mari kita membuat ekoenzim. Pembuatan ekoenzim ini sangat mudah ya, Bapak Ibu. Hanya membutuhkan niat dan bahan-bahan yang disediakan juga sangat mudah didapatkan. Kita di sini membutuhkan wadah plastik ya, yang ada tutupnya. Berukurannya bebas, diutamakan yang bermulut lebar. Bisa diisi dengan air, baik itu air sumur, air hujan, air buangan AC, juga air pump. Kemudian kita juga membutuhkan bahan gula. Bahan gula ini bisa menggunakan gula aren, gula Jawa, ataupun gula molase. Di sini kita menggunakan molase. Kemudian kita juga memerlukan bahan organik. Bahan organik ini adalah sampah buah dan sayur segar yang tidak dimasak, tidak busuk, tidak berminyak, tidak keras, tidak berulat, dan sudah dicuci bersih. Jenis buahnya diusahakan minimal 5 macam. Makin banyak jenisnya, maka semakin baik enzim yang akan terbentuk. Disarankan juga 70% buah, 30% sayur. Kemudian kita akan mulai membuat ekoenzim dengan perbandingan. Di sini kita 5 liter air, 500 gram molase, dan 1.500 bahan organik. Rumusnya sangat mudah ya Bapak Ibu, 1, 3, 10. Pertama-tama kita tuangkan molase ke dalam wadah plastik yang sudah diisi air bersih. Jangan lupa molase yang sudah kita timbang, kita bersihkan sampai bersih, dan juga sehingga kemudian kita bisa aduk
dengan bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan spatula yang berbahan plastik. Di sini kita menggunakan bahan-bahan alat-alat yang berbahan plastik ya Bapak Ibu. Kemudian bahan organik yang telah kita siapkan tadi dan telah dicuci bersih, kita masukkan ke dalam campuran air bersih dan gula yang telah kita aduk. Di sini kita banyak menggunakan bahan buah-buahan, kulit buah. Mengapa kulit buah yang banyak? Karena kulit buah akan menghasilkan aroma yang lebih baik. Enzim yang dihasilkan juga bermacam-macam, tergantung dari buah-buahan yang kita pakai. Bila kita tidak memiliki bahan organik yang kita inginkan sesuai jumlahnya, maka bahan organik tersebut boleh dicicil. Maksimal 2 minggu ya Bapak Ibu. Setelah bahan organik semua masuk, kita aduk kembali. Bisa menggunakan tangan ataupun spatula yang berbahan plastik. Kita pastikan bahan-bahan organik tersebut telah tercampur dengan air dan terendam oleh larutan air dan molase. Kemudian kita tutup wadahnya dengan menggunakan plastik. Kemudian kita tutup kembali dengan tutupnya supaya rapat. Karena proses fermentasi ini adalah fermentasi anaerob. Tidak lupa ya Bapak Ibu untuk menempelkan tanggal pembuatan, tanggal panen, maupun bahan-bahan organik apa saja yang telah kita masukkan. Selesai pembuatan bahan ekoenzim, kita tunggu 3 bulan kemudian baru panen. Mudah bukan Bapak Ibu? Iya, makasih Bu Yanti untuk penjelasannya. Sama-sama. Ya, yang melihat pasti bisa lihat, oh gampang banget, tinggal bikin kuah, kita tinggal kumpulkan sisa sayur atau sisa buah-buahan yang kita konsumsi, timbang dan ceburin. Boleh nyicil ya Bapak Ibu, nggak usah harus sekaligus terpenuhi. Tetapi kalau misalnya di rumah keluarganya sedikit, konsumsi buah sayurnya nggak banyak, nggak apa-apa. Kita bisa cicil maksimum 2 minggu. Intinya tutup yang rapat. Kalau tutupnya kita merasa nggak yakin rapat, lapisin pakai plastik dan ikat pakai karet. Sehingga hasil fermentasinya bisa maksimal. Ya. Nanti sebentar kita juga akan mendengarkan paparan dari Pak Dodi. Ada video yang akan ditayangkan ya Bu Yanti. Nanti Pak Dodi akan menjelaskan supaya Bapak Ibu juga bisa melihat, wah ternyata ekoenzim ini bisa dimanfaatkan untuk banyak kesempatan. Silakan Bu Yanti untuk menayangkan videonya. Yang terakhir nanti kita juga akan mendengarkan Pak Dodi akan menerangkan. Untuk yang mau bertanya, boleh siapkan nanti kita akan berkumpul di sini akan menjawab dan menginfokan kepada Bapak Ibu yang ada di Maluku. Ya, Pak terima Dodi, kasih. Ya, terima yang kasih. share story ya Pak Dodi. Ya, betul. Jadi manfaat ekoenzim ini cairan yang murah tetapi sejuta manfaatnya untuk lingkungan kita dan iklim kita. Suaranya Bu Yanti tolong dikecilkan. Ya. Nah, ekoenzim itu sudah masuk di sekolahan ya. Ini ada 20-an kepala sekolah yang mulai menyimak untuk presentasi ekoenzim. Yang dimana ekoenzim ini salah satu media yang menghangatkan ya, iklim ya, apalagi di saat pandemi yang sangat berperan untuk menyehatkan udara kita ya, baik udara, air, tanah dan sebagainya. Nah, ini salah satu di tempat wisata di Kota Bandung yang namanya The Great Asia Afrika sudah membuat puluhan ton ekoenzim. Bahkan ini juga properti perumahan-perumahan elit sudah mulai membuat partai besar ekoenzim. Ini salah satu untuk lingkungan. Nah, ini adalah satu-satu properti Kota Baru Parayangan ya. Pembuatan juga besar-besaran karena manfaatnya yang sangat besar. Biaya murah ya, medianya gampang. Nah, ini juga di TNI Angkatan Darat Sungai Citarum Harum. Sudah pembuatan hampir 2 ton 3 bulan yang lalu, sekarang mungkin sudah mau panen. Nah, disinilah kita lihat manfaat, sejuta manfaat karya ekoenzim untuk lingkungan kita.
biaya yang sangat murah, media gampang di mana-mana. Bahkan ini adalah salah satu bendungan waduk yang dimana waduk pembangkit tenaga listrik dan air PDAM, yang dimana air ini banyak tercemar dengan kohe, kotoran hewan. Nah, salah satu adalah solusi EcoEngine bisa mengurai semua kotoran-kotoran hewan itu. Nah, ini adalah di Kota Bandung, ya, di satu bendungan. Nah, ini bersama Polrestabes juga sudah mulai, dan PMB Provinsi mulai spraying dengan EcoEngine, yang dimana EcoEngine ini adalah disinfektan ramah lingkungan yang menyehatkan, bahkan aman sekali kena kulit kita. Semakin kena kulit, kena ke hidup, semakin sehat, semakin bagus kulit kita. Nah, inilah sisi manfaat dari EcoEngine yang murah, ramah lingkungan, yang mudah kita buat dan gampang kita buat. Nah, di PMI Provinsi Jawa Barat juga 7 bulan yang lalu sudah mulai bergerak dalam spraying EcoEngine, memperkenalkan kepada masyarakat yang ramah lingkungan dan aman kena pohon atau makhluk hidup. Gerakan EcoEngine adalah gerakan mata rantai menyehatkan iklim kita yang saat ini kurang sehat. Ini adalah bersama BPBD, ya, PMI Provinsi, Damkar bergabung dalam spraying di Kota Cimahi dengan 25.000 liter EcoEngine yang sudah diencerkan. Semakin banyak mikroba baik engine yang baik di udara diterbangkan, semakin dominan, ya, yang namanya polutan, bakteri, kuman dan virus. Nah, disinilah kita lihat begitu besar dampak manfaatnya dari EcoEngine ini yang ramah lingkungan. Semakin banyak kita spraying, semakin sehatlah udara kita. Nah, di BPBD juga Provinsi Jawa Barat sudah mulai bergabung dalam penyemprotan spraying menggunakan EcoEngine. Bahkan waktu dekat ini sudah akan pembuatan. Nah, ini di Kodam Siliwangi, ya. 1 tahun yang lalu sudah melaksanakan spraying EcoEngine. Bahkan terjadi sesuatu yang berbeda. Para anggota memberi laporan, begitu 20 menit di spraying, udara berbeda, sangat segar dan menyegarkan. Nah, inilah kita lihat hasil dari EcoEngine menyehatkan udara kita atau polutan, membersihkan semua polutan udara. Apalagi di zaman pandemi ini. Nah, di sini ada Angkatan Udara, Lanut Sulaiman sudah juga spraying dengan EcoEngine. Semua merasakan sisi manfaat ramah lingkungan. Ya. Tidak ada efek samping, malah menyehatkan makhluk hidup dan alam sekitarnya. Bahkan pencampuran enzim ini pun sangat sedikit sekali, ya, 1:1000. 1 liter hanya 1 mili kita butuh EcoEngine. Nah, ini di Bandung waktu itu 1 tahun yang lalu ada 1.500 perwira secapaian terpositif COVID. Nah, saat itu EcoEngine dan bersama gabungan spraying, ya, tim EcoEngine spraying EcoEngine di saat itu. Jadi kalau kita lihat manfaat EcoEngine ini sangat banyak sekali, ya, kegunaannya, di mana medianya yang sangat mudah kita dapatkan, yaitu dari sampah, sisa sampah limbah organik dari dapur kita, dari pasar bisa kita temukan, bahkan dari restoran, dari tempat jus, banyak sekali limbah-limbah ini terbuang. Nah, limbah-limbah yang murah inilah yang merusak lingkungan ini bisa kita olah menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi satu berkah yang sangat besar dalam proses fermentasi EcoEngine 90 hari. Memang proses itu membutuhkan mesin yang kita sebut 90 hari. Tetapi 90 hari itulah dia terbentuk suatu cairan yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa manfaatnya, karena di mana cairan setelah 90 hari ini, 3 bulan ini dia panen, disitulah cairan yang disebut
yang lagi viral saat sekarang ini, cairan ajaib sejuta manfaat, dia akan menyehatkan mata rantai udara kita yang sudah rusak, yang sudah tidak sehat. Apalagi di masa pandemi yang banyak virus COVID ini. Nah, dia akan menyehatkan kembali dengan mikroba-mikroba baiknya. Dan dia juga akan menyehatkan kembali semua unsur air yang sudah tidak sehat, yang sudah terkontaminasi dengan banyak limbah-limbah kimia. Bahkan dia menyuburkan semua tanah kita yang sudah terkontaminasi. Bahkan dia menyehatkan semua tanaman. Bahkan dia melindungi kita, P3K, yang salah satunya banyak sekali kegunaan untuk pengobatan kulit luar. Nah, apalagi di dalam rumah tangga, dia sampai melampaui memberikan satu keuntungan buat kita, di mana kita bisa membuat rumah kita lebih higienis, kita ngepel, kita cuci sayur pestisida larut, ya, kita cuci WC kita bersih, kita mandi dengan campur ekoenzim, kulit kita semakin licin, semakin bagus dari bakteri. Jadi keuntungan dari ekoenzim ini luar biasa sekali. Nah, inilah yang disebut cairan sejuta manfaat yang dimana saat ini sedang digalakan. Ini salah satu adalah kalau kita lihat ekoenzim ini adalah sangat penting untuk Palang Merah Indonesia di mana tanggap darurat bencana. Ya, salah satu kalau kita cepat membuat atau mendapatkan ekoenzim ini berarti kita lebih cepat bisa melindungi masyarakat kita. Ya, kita tidak tahu yang namanya bencana alam, ya, musibah itu kapan terjadi. Tetapi kalau kita sudah memiliki ekoenzim, nah disitulah kata Dr. Zulkan, just do it. Cepat lakukan, jalankan, nanti kita akan merasakan manfaatnya, keluar biasaan, kehebatan ekoenzim itu. Semua dari pengalaman kita masing-masing. Terima kasih Bu Yanti, Bu Evi. Iya, terima kasih Pak Dodi untuk penjelasannya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Tadi juga sudah di-share di kolom chat ya. Untuk teman-teman yang di Maluku, silakan bergabung dalam WA Group. Nanti kami akan kirimkan juga modul pembuatan, kemudian videonya nanti sebagai ajang sharing di dalam WA Group tersebut. Silakan bergabung. Nah, untuk yang mau bertanya, silakan boleh raise hand, bisa langsung bertanya kepada pakarnya di sini ya. Di sini ada Pak Jarot, Pak Dodi, ada Pak Sugeng, ada Pak Arifin, ada Ibu Gung Endah yang akan membantu kita semua. Untuk para ibu-ibu yang ada di Maluku, kalau kita membuat ekoenzim, kita juga bisa pakai untuk perawatan kulit kita. Jadi kalau yang biasanya mungkin pakai skincare untuk maskeran, tapi kalau kita buat ekoenzim, kita bisa pakai maskerannya dari jamur yang suka ada di atasnya ekoenzim ya. Kita bisa pakai itu buat maskeran, tetapi coba dulu ke kulit tangan. Kalau kulit tangan kita tidak alergi, kita rasanya oke, enak, itu bisa dipakai untuk kulit wajah kita. Dan kerasanya enak, sebab kayak ada nyedot-nyedot gitu ya. Boleh nanti dirasakan. Lebih kinclong, lebih awet muda. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Heri itu angkat tangan. Boleh, silakan Pak Heri. Ya, baik. Makasih banyak. Ilmunya luar biasa untuk ekoenzim ini dan memang menjadi barang baru ya mungkin bagi kami di wilayah timur yang agak jauh dari pusatnya. Iya. Untuk kesempatan ini mungkin saya ingin tanyakan Pak Jarot, untuk pembuatannya itu apakah harus 3 bulan atau 90 hari itu ataukah bisa juga kurang dari 90 hari itu untuk fermentasinya? Mohon maaf nih untuk pertanyaannya. Terima kasih, itu aja. Bu Evi itu yang lebih pinter tuh. Pak Jarot tuh kemarin bikin apa tuh? Bikin sepeda, mau bannya mobil apa? Iya. Sepeda ban Mercy apa? Tetap harus 3 bulan ya Pak Eri ya, karena gini, kalau misalnya kan ada yang bertanya, itu kenapa ada yang bikin serupa ya cuma 2 minggu? Ya itu bukan ekoenzim, itu probiotik. Jadi misalnya tujuannya buat pupuk gitu, ada ya, tapi bukan ekoenzim. Probiotik tentu dengan starter. Nah itu bahkan nggak sampai 2 minggu, 7 hari udah jadi. Tapi kalau ekoenzim ini kan tadi isinya tuh ada probiotik, fitokimia, asam organik, dan mikroba baik. Nah, kalau bicara mikroba baik atau probiotik, itu penduplikasiannya hanya 3 sampai 14 hari.
Jadi rata-rata mikroba itu dalam waktu itu ya kalau kita masuk ke Google aja googling grafik pertumbuhan mikroba baik gitu. Itu 14 hari udah terduplikasi berkembang biak luar biasa. Tapi ekoenzim ini bukan hanya mikroba baik ya, ada enzim, fitokimia, asam organik yang gunanya pun tersendiri sehingga memang harus 3 bulan ya, itu harus 3 bulan untuk yang menjadi namanya ekoenzim ya. Ya, silakan kalau mau ditambahkan. Iya, silakan Pak Dodi, barangkali mau ditambahkan untuk masukan buat di Maluku. Ya, tadi dibilang kalau untuk pembuatan memang kadang-kadang yang membuat kita kecil hati kok 9 bulan ya. 90 hari ya, 3 bulan. Tapi jangan khawatir, justru 9 bulan itu kita harus bersyukur karena selama 3 bulan itu 90 hari itulah dia terbentuk satu cairan yang luar biasa dahsyatnya. Ya, yang kita tahu di mana virus juga tidak kelihatan, tapi di masa pandemi ini ya Tuhan juga menurunkan satu jalan ya solusi buat kita di mana yang bisa menyejukkan hati. Ya, di mana cairan yang kita buat fermentasi ini adalah makhluk Tuhan juga yang tidak kelihatan mata, tetapi kenapa dia bisa punya kekuatan yang begitu dahsyat, begitu kuat, kenapa luka-luka kita bisa sembuh, koreng-koreng kita bisa sembuh, yang sudah habis uang banyak tidak sembuh, kau kena ekoenzim bisa sembuh, bikin orang kaget. Kenapa ada infeksi bisa sembuh, kenapa saya kena benturan memar 1 hari, 2 hari, 1 malam bisa cepat penyembuhan. Kenapa air yang bau tidak bisa berbau? Kenapa air yang kotor bisa jernih? Kenapa pohon yang mau mati bisa hidup? Kenapa pohon yang tidak berbuah bisa jadi berbuah kena sabetan enzim? Kenapa udara yang tadinya bau kok bisa jadi tidak berbau? Kenapa yang tadi sering batuk, sering pilek, begitu di-spraying seperti ini? Nah, di sini. Saya ada di toko, makanya saya pakai masker. Jadi kalau ada orang habis pulang saya semprot lagi ini. Karena saya tebarkan ada mikroba-mikroba baiknya. Jadi disinilah kita lihat yang kita buat proses ini memang dia sudah standar 90 hari. Karena 90 hari itu dia matang, ya pembentukan di mana pembentukan alkohol, pembersihan mikroba-mikroba yang tidak baik ya di bulan-bulan pertama, di bulan-bulan kedua dia pembentukan asam asetan, asam laktat, fitokimia yang lainnya. Di bulan-bulan ketiga dia terbentuknya enzim-enzim mikroba yang sangat bagus, yang sempurna. Nah, disinilah proses 3 bulan itu, 90 hari itu. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, bukan berarti 90 hari itu 3 bulan itu selamanya pembuatan enzim. Bisa kita setel. Kita mau panen berapa? Ya, saya mau panen 2/2 minggu sekali, bisa. Saya mau panen per 3 minggu sekali, bisa. Bahkan saya mau panen per 1 minggu sekali pun bisa. Hanya di awal kita deposit 3 bulan. Begitu mulai sekarang kita buat 3 bulan, mulai buat, saya per 1 minggu pengen panen, per 1 minggu saya buat lagi 1 tong. Berikutnya per 1 minggu lagi saya buat 1 tong, sampai 12 kali. Begitu 12 kali, saya sudah panen yang 3 bulan. Begitu 3 bulan panen, 1 minggu saya panen terus. Nah, disitulah kuncinya. Kita bisa mengatur waktu itu menjadi cepat, menjadi 1 minggu, atau per 2 minggu, atau per 3 minggu. Jadi jangan khawatir, Pak Heri, teman-teman yang di sana, nanti kita usahakan cari leader-leader pegiat ekoenzim, akan kita support begitu ketemu pegiat ekoenzim untuk membantu Palang Merah Indonesia di sana untuk spray menggunakan ekoenzim. Nah, yang paling penting adalah semoga bisa cepat ada satu mata rantai, yaitu di mana Palang Merah juga cepat bergerak untuk pembuatan. Ya, nanti akan kita cobakan relawan-relawan yang ada di sana untuk membantu mendapatkan ekoenzim di awal-awal sebelum kita membuat belum mendapatkan ekoenzim ini. Mungkin itu aja, Bu Evi. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan dikit, Bu Evi. Ya, teman-teman yang di Maluku jangan khawatir misalnya, 3 bulan lama sekali gitu ya. Nah, sebelum 3 bulan itu bisa nanti diatur misalnya kalau Ambon ini kan jauh ya, pengiriman mahal, tapi bisa lewat pengiriman kapal, walaupun mungkin kalau kapal Ambon mungkin seminggu nyampe ya, sampel ya, dukungan, atau kalau nggak sampel dukungan dari Jawa. Sehingga sebelum 3 bulan itu udah mulai bisa pakai dulu. Tapi tentu dukungan dari kota lain ini kan nggak bisa permanen. Jadi memang menunggu panen, nah akan ada komunitas yang mensupport. Mungkin saya pikir seperti itu ya, Bu Evi ya. Ya, silakan.
Makasih Pak Jarot. Mungkin nggak harus dari Jawa saja. Kalau Ambon mungkin lebih dekat ke Sulawesi ya, Pak Arifin ya. Mungkin ada yang tempat terdekat di sana yang mungkin sudah ada leader ekoenzim yang sudah membuat. Mungkin bisa dicarikan dari lokasi yang terdekat supaya nggak berat di ongkos kirimnya. Nanti akan diaturkan, Pak Arifin yang lebih tahu mungkin titik-titiknya di mana, nanti kita juga akan mencarikan. Sulawesi kan lebih dekat jaraknya. Manado, Bu Evi. Manado ya, dari Manado bisa. Atau dari bagian bawahnya juga ada, dari Makassar, Gorontalo ada. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Di sini ada Ibu Ika Maluku, Bapak Yosep, Bapak Bonavisius. Ini dari PMI semua ya. Ibu Sina, Ibu Nur Hayati, Ibu Libet Sakalori ya dari PMI ya. Pak Yosep. Ibu Nur Hayati, Ibu Nur Hayati barusan saya kasih link, beliau sudah bikin EE, Bu. Oh, puji Tuhan ya. Udah bikin ekoenzim ya, Ibu Nur Hayati posisi di mana? Di Ambon? Maluku Utara. Maluku Utara. Oh, tepatnya di kota mana? Coba nanti. Bu Nur Hayati. Masuk, Bu. Halo. Bu Nur Hayati. Ya. Udah ada? Ya. Posisi di mana Bu Nur Hayati? Saya di Halteng. Halteng. Oh, Halmahera. Iya. Halmahera Tengah. Iya. Oh, iya. Sudah membuat ekoenzim berapa lama, Ibu? Buat dari bulan 8 tahun lalu. Iya, Nak. Halo. Nggak apa-apa, sambil ngasuh ya, Bu ya. Sudah buat dari bulan apa, Ibu? Bulan dari tahun lalu. Tahun lalu. Oh, syukurlah sudah tergerak berarti membuat. Ibu dengan tetangga-tetangga atau komunitas di Halmahera Tengah sudah banyak yang membuat, Bu? Belum. Sementara ini kayaknya baru satu teman yang buat. Soalnya di sini tuh agak sulit untuk ajak bikin ekoenzim. Masih pada masih banyak alasan begitu. Oh, nggak apa-apa. Mungkin mereka belum mengetahui manfaatnya. Kalau Ibu sendiri sudah pernah panen, Bu? Saya sudah sekarang sudah buat yang ke-18. Wow, ke-18 luar biasa. Ibu sudah pakai untuk apa saja, Bu, selama ini? Oh, selama ini pakai buat sikat gigi, buat sampo, sabun, deterjen, cuci piring, buat kalau setiap anak mandi itu pasti pakai ekoenzim. Terus kalau mereka biasa anak-anak panas itu, ini alhamdulillah dari panen ekoenzim sampai sekarang itu sudah jarang berobat di puskesmas. Biasa kan kalau sakit begitu berobat di rumah sakit sampai rawat inap biasa sampai lebih 2 minggu. Ini sekarang sudah tidak pernah lagi, sudah jarang bawa berobat, pakai terapi ekoenzim saja. Oh, syukurlah kalau gitu. Itu tetangga-tetangga nggak pada ngiler gitu, Bu? Lihat Ibu sekarang mempergunakan ekoenzim di dalam rumah tangga. Saya sudah jelaskan, sudah antusias sekali, sudah bagi-bagi. Bahkan mereka juga sudah sampaikan, sudah rasakan manfaatnya. Cuman itu untuk buat itu memang enak. Untuk buat itu mungkin masih agak sulit. Terus untuk saya di rumah ini masih rempong dengan anak-anak ini, masih urus anak kembar tuh, jadi kemari juga paling orang datang ke rumah. Itu paling informasi teman-teman. Cuman itu kalau untuk mau buat, kalau untuk mau pakai mereka meminta saja, tapi kalau mau buat itu kayaknya agak susah. Oh, memberi kita memang baik. Jadi. Ya, sebaiknya memang kita mengajarkan mereka juga supaya mereka bisa dapatnya banyak. Kalau mereka mengandalkan pemberian, kita memberi pasti sebotol, 2 botol segitu, nggak mungkin kita ngasih bergalon-galon kan?
Dan kalau kita Iya. mau pakai penggunaannya untuk banyak hal, kita pasti butuh juga ekoenzimnya banyak. Nggak apa-apa ibu sudah berbaik hati mau membagikan hasil panennya untuk teman-teman dan tetangga di sana. Tapi sebaiknya mereka diajakin juga untuk terlibat. Kalau di sana kan membuatnya kita hanya butuh limbah sayuran dan mungkin pakai molase atau gula merah. Di sana molase ada nggak Bu? Atau pakai gula merah? Nggak ada, saya pakai gula merah yang ada di sini saja, pakai gula nggak apa-apa. merah Nggak atau apa-apa, gula Bu. aren. Gula aren ya. Oke, Iya. nggak apa-apa Bu, pakai gula aren juga baik ya. Sebab hasilnya tetap sama-sama menghasilkan enzim yang baik untuk kita semua. Semoga Ibu Nurhayati terus di sana bisa menjadi pelopor ya Bu ya. Bisa menjadi Amin. contoh Mudah-mudahan. buat tetangga, buat teman, sesama masyarakat di sana. Dan kemudian juga nanti mungkin bisa bekerja sama dengan PMI Bu, bisa mendukung PMI. Dari Halmahera Tengah ini ke Ambon jauh nggak Bu? Saya masih di lintas apa lagi, lewat lintas laut lagi. Kalau perjalanan dengan ferry itu mungkin bisa mau sampai di Papua lagi. Hah? Oh jauh ya? Di daerah Patani dia perbatasan dekat dengan Papua. Oh dekat dengan Papua, tapi masih wilayah Maluku juga ya? Oke, nggak apa-apa Iya, Bu. wilayah Maluku, tapi dia paling ujung pulau Halmahera, jadi mau ke Papua begitu. Oke, nggak apa-apa Bu. Nanti Ibu Bu Nurhayati mungkin bisa bergabung juga di dalam WA group. Kita bisa saling share Bu. Walaupun kita berjauhan, berbeda pulau, berbeda wilayah, tapi melalui ekoenzim kita bisa menyatukan hati kita untuk berbagi kebaikan bersama dan juga bisa sharing mungkin untuk pengetahuan-pengetahuan wawasan yang lain terkait dengan ekoenzim ya. Bu Nurhayati nanti silakan di kolom chat tadi udah dibagikan untuk link untuk masuk ke dalam WA group. Silakan Bu Nurhayati nanti bergabung di situ. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang lain yang ada di Zoom hari ini. Masih ada yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya. Ada Bu Evi itu Pak ada, Liber. boleh. Siapa? Liber. Oh, Ibu Liber. Ya, silakan Bu. Iya, selamat Bapak. Ya. sore. Ya. Selamat sore, Bu. Kalau di daerah Indonesia Barat masih siang ya. Sini sudah sore. Sudah 3:30 ya. Iya. Ya, saya Libert dari PMI Maluku. Kebetulan yang tadi Ibu bilang Ibu Libert. Oh, ya Bapak. Izin saya mau bertanya. Ini terkait penggunaan ekoenzim untuk desinfektan, kemudian untuk pengobatan, terlebih untuk first aid atau pertolongan pertama ya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, kalau untuk penggunaan desinfektan, persentase campurannya seperti apa, Bu? Kalau misalnya biasa yang kita pakai karbol dan lain sebagainya, ini kan 2 sendok makan untuk 1 liter air. Kalau untuk EE sendiri, penggunaannya bagaimana, Bu? Dan juga untuk pengobatan, apakah dicampur atau langsung kita pakai? Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Liber, terima kasih. Silakan Pak Dodi mungkin dijelaskan terkait penyemprotan dan mungkin luka, karena kemarin Pak Dodi baru ngalamin kena luka juga ya. Iya, terima kasih. Ya, Bu Evi. Terima kasih Pak Liber. Jadi untuk aplikasi ekoenzim ini memang pemakaiannya sedikit sekali. Untuk kita spraying ke udara, ya udara lepas karena ada pepohonan itu 1:1000. 1:1000 itu artinya 1 liter hanya butuh 1 mili ekoenzim. Kalau 1000 liter kita butuh 1 liter ekoenzimnya. Ya, jadi sedikit sekali pemakaian. Itu untuk spraying ke udara. Nah, kalau misalnya kita untuk spraying di ruang-ruang isoman atau ke tempat pemakaman atau ke tempat rumah sakit, nah itu dianjurkan 1:400.
Ya, 1:400 juga masih irit. Nah, jadi 400 liter air itu cuma butuh 1 liter ekoenzim. Nah, itu boleh kita pakai untuk spraying di tempat pemakaman. Nah, tempat pemakaman itu sebelum kita makamkan jenazah bisa kita spraying dulu. Setelah makam kita spraying lagi atasnya. Dan jangan lupa semua anggota harus di spraying ya dengan ekoenzim karena banyak membersihkan virus bakteri ya yang misalnya ada nempel ke permukaan baju atau kulit ya, di situ. Nah, itu manfaatnya. Tapi yang 1:400 jangan sampai kena pepohonan. Kalau kena pepohonan karena asamnya lebih tinggi ya, pohon bisa mengering tetapi tidak mati. Dia mengering, rusak, mengering tapi tidak akan tumbuh lagi. Jadi itu disarankan yang 1:400 untuk ruang-ruang isoman, rumah sakit ya atau tempat pemakaman jenazah atau ambulan itu harus ya. Ambulan itu harus setiap kali kita angkat harus spraying. Setelah selesai harus spraying. Sore setelah itu harus spraying. Pagi sebelum berangkat juga harus spraying. Dan AC dinyalakan harus di spraying karena evaporator di dalam itu kuman paling banyak di situ. Nah, itu cara penggunaan. Terus untuk spraying ya penyemprotan lebih bagus dicampurkan malam hari baru dipakai untuk esok harinya. Atau minimal kalau mau lebih cepat kita bisa sekitar ada 3 jam ya, 3 jam ke atas sudah boleh kita pakai setelah dicampur. Tapi kalau bagusnya malam atau hari ini kita campur malam sore, malam hari ini kita campurkan untuk pemakaian besok. Itu lebih bagus ya. Karena kalau malam hari ini kita campurkan besok tuh udah terjadi perubahan, air itu wangi sekali ya, seperti air kelapa wanginya. Nah, sederhana sekali Pak dan pemakaiannya irit sekali. Dan aman, sehat untuk kita. Semakin anggota kena semprotan spraying, kena ekoenzim, makin licin, makin bagus kulit kita. Ya, mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi untuk penjelasannya. Sudah jelas mungkin Pak. Barangkali ada pertanyaan lagi terkait dengan penggunaan ataupun pembuatan ekoenzim. Silahkan. Masih ada sedikit waktu ini Pak Rifin. Halo, silakan Bapak Ibu. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Ya, ini saya mau tanya, ini kan kebetulan diajak masuk grup PMI Maluku ya. Ya. Ya, saya kan di Maluku Utara. Apa sudah ada PMI yang pakai EE di Maluku Utara? Di Halmahera ini? Iya, maksudnya Maluku Utara ya, Halmahera. Oh. Saat ini kita bergabung saja di dalam grup tersebut, nanti akan dikoordinasikan dengan PMI yang ada di lokasi sana, Bu. Jadi ya supaya bergabung dulu yang Maluku di sini, Maluku di utara, supaya jadi satu kesatuan dulu. Dengan kita ya mengumpulkan lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat dan juga petugas-petugas PMI yang terjun langsung juga dalam melakukan penyemprotan dan juga nanti pembuatan ekoenzim itu semakin memperkuat kondisi di sana. Nanti akan disatukan, Bu. Saya. Iya. Pak Arifin, ya, mungkin Bu, nanti bisa dicek di Halmahera Tengah, Pak. Ini sudah ada pegiat ekoenzim di sana, Ibu Nur Hayati. Tadi sudah dimintakan supaya masuk ke dalam WA Group. Supaya kita bisa data, ada nomor WA-nya, jadi mempermudah kalau misalnya kita ada sesuatu yang kita mau butuhkan terkait ekoenzim ataupun pembuatannya, bisa nanti menghubungi yang bersangkutan. Ya, jadi sebetulnya kita memang pengen semua Maluku, Papua ini, apalagi ini kan juga kesulitan, orang akan lebih mudah membuat desinfektan secara organik daripada beli ya, karena juga transportasi dan juga stok mungkin juga agak kesulitan, dan ini bisa kita gunakan semua lini ya, kebutuhan dari hulu sampai hilir termasuk juga layanan kemanusiaan. Sehingga saya berharap teman-teman Maluku ini, Bang Heri dan kawan-kawan Maluku Utara kita belum sentuh, memang nanti kita coba approach dulu karena mereka masih fokus di vaksinasi. Dan ini Maluku juga sekarang hari ini ada kegiatan yang bersamaan dan juga agak repot, jadi mohon maaf Bu Evi, ini agak mungkin pesertanya kurang banyak jadi dibandingkan dengan yang lain, tapi ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak Bang Heri
semangat untuk memulai membuat di markas masing-masing dan juga di tingkat relawan ini memang perlu didorong, termasuk nanti juga terkoneksi dengan para leader ekoenzim di daerah. Sehingga saat ini harus kita memulai untuk bagaimana menjadikan ekoenzim menjadi gaya hidup baru kita. Jadi adaptasi kebiasaan baru lah ya. Dalam tanda petik yang kita sekarang lebih banyak dijajah oleh zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan, dan sekarang kita harus memulai untuk mendorong bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita ini bisa menggunakan bahan-bahan yang aman bagi lingkungan. Itu Bu, jadi kalau nanti masuk grup kita, saya enggak tahu sudah ada ya Bu ya? Bu sudah dibuatkan, sudah. Nah, baru saja ya? Supaya baru dibuatkan. Ya, nah sekarang nanti karena mungkin kelemahan kita enggak ada grup Maluku ternyata, yang lain-lain sudah ada ya. Jadi nanti enggak apa-apa, nanti kita dorong, nanti kita akan saling memberikan info. Dan Maluku karena ini adalah provinsi kepulauan dan sangat rumit semua operasi, harus lebih mandiri menggunakan sumber daya. Kalau kita di Jailolo, di daerah Halmahera Utara, Halmahera Selatan, itu kan banyak sekali buah-buahan, sayur-sayur, tinggal ambil, dan gula juga banyak di sana ya, gula aren khususnya. Sehingga bisa digunakan. Itu saja. Makasih. Baik, makasih banyak Pak Arifin. Baiklah, kalau sekiranya tidak ada lagi yang mau bertanya, kita akan akhiri pertemuan kita sore hari ini ya. Sudah menjelang jam 4 ini di daerah Maluku ya. Jadi kita juga sudah mau jam 2, sudah waktunya kita istirahat. Baiklah Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan sama-sama tutup. Nanti silakan Pak Sumarsono mungkin untuk menutup kembali pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih. Teman-teman Maluku memang dari segi kondisi geografis memang nanti mungkin nanti Pak Arifin akan atur ya bagaimana caranya nanti supaya berzon dan sebagainya. Ya, memang daerahnya luas sekali ya dengan segala keterbatasan. Tapi di satu sisi memang terus terangannya bahan-bahan untuk ekoenzim itu akan lebih banyak kan gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan dengan Mas Dodi, Mas Jarod, selamat. Ini Mas Jarod profesor baru ya ini, profesor baru turun gunung lah yang gitu. Nah, melihat senyumnya tuh senyum bahagia, tidak punya beban ya, karena beliau waktu kegiatan aktif clear and clean ya. Jadi sekarang bergabung dengan Mbak Evi, Pak Dodi dan teman-teman lainnya ya, penggiat ya, tanpa melihat organisasinya ya. Jadi saya sangat sepakat sekali ya. Di ekoenzim memang ada ekoenzim ini, ekonomi nggak usah kita pikirkan. Yang penting kita semuanya satu visi, satu misi bagaimana kita menjaga alam ya. Seperti selalu dikatakan alam harus kita jaga. Nanti kalau alam kita jaga, alam akan menjaga kita kan gitu kan. Faktanya memang demikian ya. Karena kegiatan-kegiatan PMI itu di pra bencana itu yang namanya pengurangan risiko bencana atau istilahnya PRB ya. Bagaimana daerah supaya tidak longsor, kita mendidik masyarakat seperti di Ngantang itu, bagaimana daerah pantai supaya tidak kena abrasi laut dan sebagainya. Dan ini ada hal baru yang sekali lagi kita satu visi ya. Kita yang penting alhamdulillah kita satu visi bagaimana alam itu kita jaga ya. Karena kalau nggak kita jaga ya, kemarin yang di mana itu di Manado itu kita lihat tumpukan sampah itu, saya membayangkan yang di Manado aja kayak gitu. Saya membayangkan di Bantar Gebang ya. Itu teman-teman saya yang rumahnya di kota wisata, orang lain kalau jam 4-5 subuh itu menghirup udara segar, kalau di daerah kota wisata itu menghirup hawa yang sangat enak sekali, sengak. Ini teman-teman saya yang rumahnya kasihan betul itu, karena memang sumbernya dari Bantar Gebang kan, di kota wisata itu kan dekat sekali. Jadi memang sangat menyedihkan sekali ya. Oleh sebab itu terima kasih ya sekali lagi ini para penggiat-penggiat ini meluangkan waktunya. Kemudian teman-teman di Maluku saya kira nanti secara online nanti kita coba nanti bagaimana, karena kebetulan
hari ini kita juga ada program vaksinasi dan sebagainya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekali lagi hanya untuk sejak saya pakai tangan untuk kemanusiaan dan hanya untuk kemanusiaan. Terima kasih. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu sebentar ya. Pak Jarod bisa minta tolong foto. Yuk kita buka kameranya untuk kenang-kenangan. Kita foto bersama teman-teman dari Maluku. Salam EcoEngine. Pak Jarod di mute itu suaranya. Pak Jarod suaranya di mute, nggak kedengar. Oke, masih ada beberapa yang belum buka video. Sebentar ya. Sorry. Tunggu. Oke. Tunggu sebentar, saya motretnya ini agak ribet ini karena pakai atau ada yang mau motret atau Ibu Yanti bisa? Ya, Bu Yanti di mute, Bu Yanti suara di mute, nggak kedengar. Yuk kita foto dulu sok. Oke, Bu Salam Yanti aja. EcoEngine. Ayo, salam 3 jari. Senyumnya yang paling manis. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bu Yanti. Makasih banyak Terima kehadirannya. kasih, Untuk Pak Sumarsono, Pak Arifin, Pak Dodi, Pak Pak Sugeng, Ibu Jarod, Bung Endah, dan Bu, semua teman-teman di Maluku. teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih banyak Teman-teman ya. Bapak Sama-sama. di Maluku, ya, Semangat selalu. semangat Terima kasih semuanya. Mas Yodi, Bu Yanti, Bu Sama-sama. Esti. Terima kasih semua. Selamat siang Pak Jarod. Selamat siang, Terima kasih salam banyak. sehat selalu. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, luar biasa untuk ilmunya. Terima kasih. Sampai bertemu di dalam WA group ya. Kita Ya, akan terima sambung kasih. kembali Ya, perbincangan terima kita. kasih. Selamat siang semuanya. Ya, izin pamit. Selamat siang. Oke, Pamit ya. kita stop bareng-bareng ya. 1, Ya, 2, stop bareng-bareng. 3, out.